Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami semua tetap dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan dalam semua kebutuhan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami hari ini untuk beraktivitas. Dan kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui renungan di pagi ini, biarlah Engkau menolong kami untuk dapat menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga bagian firman-Mu akan menjadi berkat tersendiri bagi hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua diberi waktu untuk berjumpa kembali melalui siaran di pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Bilangan 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membacakannya ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun, yang tidak bercela, setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap, yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul Menyenangkan Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan di sekeliling kita, ada begitu banyak hal yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan luar biasa. Perkembangan yang paling pesat adalah dalam bidang teknologi informasi. Teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat positif bagi manusia. Walaupun harus kita akui, ada juga dampak negatifnya. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi informasi adalah pelayanan dalam bidang jasa menjadi semakin baik dan semakin mudah. Contohnya,
bisnis online. Orang tidak perlu sibuk mengeluarkan tenaga untuk mengunjungi pusat perbelanjaan. Cukup menekan tombol handphone kita, maka apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Contoh yang lain, bisnis jasa transportasi, ojek online. Cukup dengan memiliki aplikasi di handphone kita, maka kita dapat memesan alat transportasi yang kita inginkan. Bisnis ini benar-benar memanjakan para konsumennya. Bagi mereka yang bergerak di bidang bisnis ini, segala upaya mereka lakukan untuk menyenangkan para pelanggan. Misalnya, komunikasi harus lancar, barang harus berkualitas, penghantaran tepat waktu, harga terjangkau, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Semua dilakukan dengan tujuan untuk menyenangkan konsumen. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dengan saksama pembacaan ini, maka kita menemukan bahwa ada beberapa macam korban yang dituntut Allah dari kehidupan orang Israel, yaitu korban pagi berupa korban bakaran, korban sajian, korban curahan, dan korban petang, yaitu korban yang sama dengan korban pagi. Hal itu terdapat dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita. Yang berikut adalah persembahan korban Sabat, itu ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Dan korban bulan baru, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Dan yang paling penting dalam setiap korban persembahan, itu harus diberikan dengan penuh pengucapan syukur kepada Allah. Semua hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk umum mengenai korban persembahan. Prinsip dalam persembahan korban adalah semua korban yang dipersembahkan haruslah yang terbaik. Apakah itu hewan, tepung, anggur, minyak, semuanya harus yang terbaik. Waktunya pun diatur sedemikian rupa. Ada yang pagi, ada juga yang petang. Ada yang dipersembahkan pada hari Sabat, dan ada pula yang dipersembahkan pada waktu memasuki bulan baru. Semua hal ini dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah pesan utamanya dari pembacaan kita pada saat ini, di mana setiap umat ketika menyampaikan korban persembahan mereka kepada Tuhan, mereka harus memiliki tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini juga berlaku dalam hidup kita zaman sekarang. Memang korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan atau gereja tidaklah sama persis dengan korban persembahan dalam pembacaan kita. Namun Tuhan menghendaki apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, itu semata-mata tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Contoh yang sangat sederhana, saudara sekalian, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita hadir dalam suatu ibadah. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya sekedar atau asal-asalan saja, tetapi harus dengan kesungguhan hati dan dengan persiapan yang matang. Sehingga ketika kita melakukan ibadah kita, maka kita tidak akan hilang fokus penyembahan kita. Contoh yang lain, ketika kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, kiranya kita benar-benar mempersiapkannya, sehingga apa yang kita berikan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali sebagai anak Tuhan,
ketika kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah atau memberikan korban syukur kita, itu bukan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi supaya kita dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah anak Tuhan yang taat, sehingga yang terjadi, apa yang kita lakukan itu tidak membawa damai sejahtera atas hidup kita. Mari kita koreksi pandangan kita dalam kita menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Kehadiran kita dalam ibadah bukanlah agar kita dilihat oleh teman atau opsir kita. Lalu orang lain akan memuji kita sebagai orang yang suka beribadah. Kehadiran kita dalam ibadah juga bukan mencari sesuatu. Misalnya, karena di gereja akan disiapkan minum atau makan setelah ibadah. Atau kita datang ke rumah Tuhan karena kita ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran kita dalam ibadah adalah semata-mata karena kita ingin memuji Tuhan dan mau mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Kita datang beribadah karena kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Sahabat cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip menyenangkan hati Tuhan harus berlaku dalam hubungan kita juga dengan sesama. Sebagaimana yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat yang ke-36 dan 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, menyenangkan hati Tuhan merupakan hal penting. Dan peduli dengan orang lain juga merupakan kewajiban kita. Karena dengan demikian kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, jika ada kesempatan untuk kita melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama, maka lakukanlah itu dengan cara dan motivasi yang benar. Kita berbuat baik bukan untuk dinilai oleh orang lain. Dan kemudian kita mengharapkan pujian dari orang lain. Kita berbuat baik bukan supaya suatu saat nanti orang itu pun akan berbuat baik kepada kita. Tetapi perbuatan baik kita adalah semata-mata sebagai bagian dari praktek iman kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, prinsip pemberian korban persembahan yang bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan seharusnya menjadi prinsip yang akan mendasari semua praktek hidup kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Jika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka orang lain akan diberkati dan kita pun akan menerima berkat dari Tuhan. Paulus menuliskan, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kolose 3 ayat yang ke-24. Luar biasa saudara sekalian. Melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita, mari kita menyenangkan Dia dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang untuk menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau akan terus memberkati dan memulihkan bangsa kami dari virus corona. Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Engkau memberi mereka hikmat untuk dapat mengatasi semua permasalahan yang sedang dialami bangsa kami. Kami berdoa untuk semua para tim medis yang berada di garis depan dalam merawat mereka yang sedang menderita karena virus corona. Kiranya Engkau melindungi mereka. Yang sakit Tuhan akan pulihkan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pelayanan bala keselamatan. Kiranya Engkau akan terus memberkati pelayanan Tuhan ini. Hamba juga berdoa untuk semua sahabat Cakrawala, dimanapun dan apapun keadaan mereka saat ini. Kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka dan memberkati mereka dengan berkat-berkat khusus yang Engkau curahkan atas hidup mereka. Berkatilah mereka dan jawablah setiap pergumulan mereka melalui waktu dan cara Tuhan yang ajaib dan sempurna, sehingga hari ini mereka kembali mengalami kemenangan yang daripadamu. Engkau juga akan terus memberkati pelayanan Tuhan melalui siaran radio Cakrawala. Apapun yang direncanakan untuk pengembangan pelayanan ini, kiranya Engkau campur tangan dan buka jalan, sehingga pelayanan ini akan terus berkembang dan nama Tuhan akan terus dimuliakan melalui pelayanan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.